Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ustadz David Khalik yang makin cerdik. Alhamdulillah. Saya bilang Ustadz David Khalik makin cerdik. Ini termasuk ghibah atau tidak, Bu? Tidak. Kalau saya bilang di belakang, saya bilang Ustadz David Khalik makin cerdik, ghibah enggak? Kalau di belakang ghibah, kalau di depan enggak ghibah. Oh gitu. Gimana Ustadz? Ghibah itu dari kata ghaib. Artinya adalah orang yang sedang kita bicarakan tidak ada di depan kita. Jadi orangnya entah di mana berada. Wallahu a'lamu bishawab. Itu namanya ghibah. Dan ghibah kecenderungannya adalah untuk membicarakan keburukannya. Sedangkan ketika saya berbicara, Ustadz David Khalik makin cerdik ya. Bicaranya sama ibu-ibu tuh. Ini saya sedang memuji. Alhamdulillah. Jadi berbeda antara ghibah dengan mencela langsung di depan. Kalau saya ngomong Ustadz David Khalik makin jelek, kumisnya makin panjang. Ya, itu jujur. Bukan ghibah ya, dan juga bukan fitnah, tetapi kejujuran. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita bisa menjaga lisan kita dengan baik, ketika apa yang keluar dari mulut kita itu adalah ilmu, maka insya Allah tidak ada yang namanya ghibah ataupun mencela. Dan itu harus didasari dengan pikiran yang baik dan hati yang baik. Berbeda ketika mulutnya manis tetapi pikirannya buruk dan hatinya buruk. Ada enggak yang pernah seperti itu? Wah, Ustadz David Khalik nih makin kaya. Amin. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Makin kaya. Ini tapi di dalam hati dan pikiran saya ingin merampasnya. Ini namanya sedang menjilat atau menipu. Maka hati-hati. Harus sinkron antara pikiran, hati, dan ucapan. Ucapan melalui mulut. Mulutmu. Ibu punya harimau. Wah, takut saya Ustadz nih. Mau pulang aja saya daripada diterkam. Jadi alhamdulillah ketika kita sudah memahami bahwa salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan seorang manusia itu adalah dari dia menjaga lidahnya, lisannya. Meskipun memang lidah tidak bertulang. Lagunya gimana Ustadz David? Wah. Ustazah. Tepuk tangan semuanya. Ibu-ibu mah jangan dipancing, langsung nyamber. Jadi meskipun lidah itu tidak bertulang, tapi ternyata tajamnya lebih tajam daripada pedang yang bisa menebas hati kita, menusuk-nusuk dan sampai membunuh karakter kita. Itulah bahayanya mulut kita. Maka di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Artinya apa? Hai orang-orang yang beriman, kita dilarang untuk mencela atau mengolok-olok. Mencela atau mengolok-olok sama enggak dengan ghibah? Berbeda.
Kalau mencela, saya langsung ngomong di depannya ibu. Ibu bedaknya tebel sekali. Ini menghina, mencela atau memuji? Tergantung. Daripada pikiran dan hati kita. Iya. Dan apakah orang yang mendapatkan perkataan tersebut sakit hati? Tergantung juga. Tergantung juga. Jadi ternyata everything is conditional. Maka mari kita tetapkan iman Islam kita supaya pikiran kita terjaga, hati kita terjaga, serta perbuatan dan ucapan kita terjaga, terhindar dari menyakiti orang lain dan juga disakiti oleh orang lain. Kita bisa menghindari untuk tidak menyakiti orang lain. Dan kita juga perlu menghindarkan diri untuk tidak mudah disakiti oleh orang lain. Makanya di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu tafsir Al-Quranul Karim, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 mengandung pendidikan karakter sosial perspektif Al-Quran. Yaitu jangan suka mengolok-olok orang lain dan perintah untuk memuji orang dengan menghormati. Menghormati apakah harus seperti ini, Bu? Menghormati tidak hanya dari sisi fisik, tetapi mari kita hormat dari hati dan pikiran. Senada dengan Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari juga mengatakan bahwasanya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 beliau menjelaskan Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh para hambanya sehingga kita harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Jangan sampai menghina. La tahtakir mangdunaka falikulli syai'in maziyah. Janganlah engkau menghina orang lain yang lebih rendah. Karena segala sesuatu itu memiliki kelebihannya masing-masing. Everyone is unique. Bisa jadi dia diberikan kelebihan dari sisi kekayaan. Tetapi dia mungkin mendapatkan kekurangan dari sisi penampilan. Dan itu harus kita sadari betul, kita harus saling Alhamdulillah. Siap ya Bu menghormati? Hormat, gerak. Begitu Ustadz David, semoga apa yang saya sampaikan berkah dan bermanfaat dan kita semua jauh dari menyakiti hati orang lain.